Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Apapun Nabi ayuhal musamilal kiram rahimakumullah, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Suara Nabawi dan juga pemirsa YouTube Suara Nabawi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini kami bisa hadir lagi menyapa Anda dalam program obrolan religi. Dan tentunya dalam kesempatan kali ini saya juga memberikan kesempatan buat Anda untuk bisa bertanya, di mana tema yang kita angkat malam hari ini adalah tentang menjawab syubhat sholat tarawih. Nah, sebagaimana saat ini kita ada di beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, dan di mana di malam-malam Ramadan kita ada aktivitas ibadah spesial di situ, yaitu kita sebut dengan sholat tarawih. Nah, itulah yang akan kita angkat temanya, dan telah hadir bersama kami kali ini ada Ustadz Idrus bin Muhammad Al-Hasni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bagaimana malam hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Ustadz, untuk pertemuan kali ini temanya adalah menjawab syubhat tentang sholat tarawih. Ya, baik. Sholat tarawih. Nah, ini sebenarnya siapa yang mengistilahkan ini? Ya. Kemudian kenapa sholat ini disebut dengan sholat tarawih, Ustaz? Iya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad Abdillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pada dasarnya kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dan memberikan keistimewaan dalam waktu-waktu tertentu dengan melipat gandakan daripada pahala, diantaranya yaitu dengan diberikannya bagi umat ini secara khusus bulan Ramadan. Di dalam ibadah bulan Ramadan, di antara yang dianjurkan adalah pelaksanaan sholatul tarawih. Ya. Sholatul tarawih di sini ini sebenarnya sebagai dalilnya utamanya adalah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu melaksanakan qiyamul lail. Nah, inilah yang dikatakan qiyamul Ramadan, yaitu pelaksanaan ibadah sholat di malam hari daripada bulan Ramadan. Itulah yang dikatakan dengan tarawih. Ya, dengan tujuan apa? Imanan yang dimaksud sini benar-benar atas dasar iman kepada Allah, yakin itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, yakin itu adalah semuanya adalah daripada Allah, yang disampaikan oleh Nabi ini adalah semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan tidak ada yang diharapkan kecuali hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, ihtisab, ikhlas karena Allah. Yang diharapkan hanya balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa fi riwayah wa ma ta'akhkhar, maka Allah akan mengampuni dosanya dia daripada apa dosa-dosa yang telah dia perbuat, yang telah berlalu, bahkan menyatakan dan yang akan datang. Nah, di sini yang dikatakan dengan qiyamul Ramadan. Nah, ya. Kemudian dipertegas lagi dengan beberapa riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait bagaimana Nabi saat bulan Ramadan malam pertama Nabi keluar untuk pelaksanaan sholat ada di masjid. Nah, sahabat benar-benar tahari, benar-benar dia perhatian dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Ketika Nabi terlihat ada ke masjid melaksanakan sholat, sahabat yang ada di situ pun langsung mengerjakan, langsung mengikuti di belakangnya daripada Nabi. Kabar ini semakin tersebar. Besoknya lagi Nabi keluar, semakin banyak lagi yang keluar untuk ikut melaksanakan sholat bersama Nabi, bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di malam yang ketiga semakin membludak itu masjid. Malam keempat Nabi tidak keluar. Di malam keempat Nabi tidak keluar sampai fi akhir daripada waktu sholat isya mendekati subuh baru Nabi keluar dari rumah menuju ke masjid. Di situ masjid sudah penuh dari sahabat untuk menanti Rasulullah melaksanakan sholat, dan tidak ada satupun sahabat yang kemudian apa
ingin mendahului dan melaksanakan sendiri, tidak. Karena mereka nggak akan, selama ada Nabi nggak akan mau melaksanakan sendiri itu sholat. Akhirnya Nabi pun mengatakan kepada sahabat itu, aku tahu kalian menanti aku untuk mengerjakan sholat, tapi aku sengaja untuk tidak keluar. Kenapa? Ini loh rahmatnya Rasulullah kepada umat. Aku khawatir antufrada alaikum, ya, aku khawatir ini sholat menjadi wajib bagi kalian dan kalian pun rasa keberatan sehingga kalian meninggalkan hal yang wajib. Nah, ini rahmat kepada umat. Biar ini tetap menjadi hal yang sunnah, supaya bisa apa? Khawatirnya dengan begitu semangat menggebu-gebunya daripada para sahabat, para yang ada di saat itu, turun perintah wajib daripada Allah. Nah, akhirnya menjadi hal yang berat. Kalau sudah wajib ditinggalkan menjadi dosa. Nah, di sini ini menjadi awal mula, ya. Kemudian setelah itu sahabat pun banyak melaksanakan sendiri-sendiri. Studi sholat melaksanakan sendiri-sendiri, tapi tetap berlandaskan kepada apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini dan dalam riwayat yang lainnya seperti riwayat daripada Sayyidah Aisyah, ya, bahwasanya Nabi bagaimana qiyamul lailnya ada di bulan Ramadan, ya. Terkait masalah ini kenapa kok dikatakan dengan tarawih, ya, karena sebenarnya kan daripada sholat tarawih itu sendiri adalah sholat sunnah yang dikatakan dengan qiyamul Ramadan, yaitu sholat sunnah di malam-malam hari daripada bulan Ramadan. Waktunya adalah setelah pelaksanaan sholat isya. Jadi bukan masuk waktu isya, tapi setelah pelaksanaan sholat isya. Karena seperti halnya umumnya daripada qiyamul lail, ya, hanya saja kalau dalam qiyamul lail yang kita maksudkan kadang tahajud, itu ada ketentuan tersendiri, yaitu setelah bangun daripada tidur malam. Ada tarawih tidak, yang penting adalah setelah sholat isya, pelaksanaan sholat isya sebagaimana dalam pelaksanaan sholat witir, yaitu setelah sholat isya. Sehingga Pak, walaupun sudah masuk waktu isya tapi belum melaksanakan sholat isya, maka belum boleh baginya untuk mengerjakan sholat tarawih, karena dianggap belum masuk daripada waktu pelaksanaan sholat tarawih bagi dia. Karena belum mengerjakan sholat isya. Nah, ini kemudian kan apa, untuk terkait nama tarawih ini sebenarnya bukan daripada Nabi tapi daripada para ulama. Tarawih itu jamak daripada tarwihah, ya. Kenapa demikian? Tarwihah itu artinya ada istirahat, jeda. Karena pelaksanaan daripada ibadah sholat tarawih yang begitu banyak, sehingga apa? Dibuat jeda-jeda. Tapi jedanya bukan nganggur sebenarnya bagi mereka. Mungkin kita nganggur dengan minum, dengan apa, tapi bagi mereka enggak sebenarnya. Tapi tidak langsung melulu sholat sampai selesai. Ini yang terkadang yang sekarang ini banyak terjadi, malah itu sebenarnya enggak sesuai dengan apa yang dilaksanakan para salafnya dulu. Ya, di mana apa? Menjadi awal mula daripada tarawih, yaitu karena ada tarwihahnya ini. Ada istirahat, kadang setelah dapat 4 rakaat atau 2 kali salam istirahat, artinya ada jeda, kemudian ngerjakan lagi, ada jeda. Nah, karena ada beberapa tarwihah dijamakkan jadi tarawih, ya, dijamakkannya jadi tarawih. Nah, ini sinilah, ya, kenapa sampai sekarang akhirnya daripada para istilahnya para ulama itu sehingga menjadi istilah yang tetap bagi kita, sehingga kita kenal menjadi sholatul tarawih. Nah, oke, baik. Kemudian sebelum kita masuk ke permasalahan syubhat ini, nah, kita ingin tahu nih Ustaz, apa keistimewaan sholat ini? Padahal di situ kan banyak sholat yang bisa kita lakukan, ada sholat tasbih, ada sholat witir. Nah, keistimewaan sholat tarawih sendiri. Ya, sebenarnya sebagaimana masuk daripada apa yang ada di dalam hadis yang pertama saya bawa tadi, ya, bahwasanya memang tarawih itu menjadi khusus, ya, kekhususan apa yang ada di dalam Ramadan, hanya ada di dalam Ramadan, walaupun masuk dalam kemutlakan sholat sunnah malam, tapi menjadi khusus nilai sholat sunnah malamnya, ya, yang menjadi seperti apa yang dilakukan di luar daripada sholat sunnah yang lainnya yang ada di malam hari. Ya, menjadi khusus, ya, dalam sholat tarawih menjadi apa? Karena ini hanya ada di Ramadan. Walaupun yang lainnya ada qiyamul lail, iya qiyamul lail, tapi tidak lagi bisa dikatakan untuk menjadi sholat tarawih. Nah, makanya sholat tarawih akhirnya menjadi istilah melekat khusus
yang tidak ada kecuali di bulan Ramadan. Sehingga kalau sudah tidak lagi masuk dalam bulan Ramadan atau sudah habis malam-malam Ramadannya, maka tidak ada lagi itu qiyamul lail yang dinamakan dengan tarawih. Hanya qiyamul lail biasa ya, yang akan menjadi apakah itu sholat witir atau sholat tahajud ya, atau dengan niat khusus menjadi sholat tasbih dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Nah itu, tapi tidak lagi menjadi bernilai istimewa, menjadi pelengkap daripada puasa kita di bulan Ramadan. Menjadi pelengkapnya kita. Apa pelengkapnya? Ya tadi itu. Nabi tidak hanya menyatakan man shoma ramadhana, tapi waqamahu. Menjadikan apa? Membarangkan dengan menyertakan daripada shoma ramadhana waqamahu. Puasa Ramadan di siang harinya dia puasa, malam harinya bukan nganggur. Dia tambah lagi semangatnya, tetap lagi untuk ibadah kepada Allah dengan qiyamul lail. Ada di qiyam Ramadan yang dinamakan dengan tarawih itu. Qiyam di malam harinya daripada bulan Ramadan, baru di situ ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ghufira lahu ma ta'akhkhar. Nah, ini menjadi khususiyah yang enggak bisa didapatkan di yang lainnya. Ya, yaitu dengan pelaksanaan salat tarawih tadi. Nah, baik. Ini yang menjadi titik permasalahan dalam salat tarawih ini adalah tentang bilangan salat tarawih sendiri, Ustaz, ya. Nah, berapa rakaat batasan salat itu dikatakan salat tarawih? Iya. Untuk permasalahannya tadi salat tarawih ya, salat tarawih itu kan masuk dalam qiyam Ramadan. Intinya daripada qiyamul lail daripada bulan Ramadan masuk dalam salat sunnah yang ada di malam hari. Nah, salat sunnah itu sebagaimana daripada sabda Nabi, salatul lail mathna mathna. Salat malam hari itu adalah 2 rakaat. Sehingga dari sinilah juga termasuk para ulama pun menyatakan batasan minimal salat tarawih itu adalah 2 rakaat. Batas minim ya, karena kurang daripada 2 rakaat tidak lagi bisa dikatakan nanti itu. Nah, ini batas minimalnya. Nah, terkait daripada apa yang dilakukan oleh Nabi. Nah, disinilah yang menjadi akar mula terjadinya perselisihan ya, sampai akhirnya menjadikan perdebatan. Ya, di mana apa? Ada yang beranggapan dengan dalil yang paling sahih hadis riwayat Bukhari daripada Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq yang menyatakan bahwasanya apa? Nabi melaksanakan sholat ya, baik di Ramadan atau di selain Ramadan adalah 11 rakaat. Nah, ini yang kemudian dibawa oleh banyak daripada kalangan sebagian ulama, sebagian orang yang ada, sehingga sekarang kalau begitu 3 rakaatnya itu kan adalah witir, yang 8 adalah tarawih. Dari sini ini adalah riwayat yang sahih bahwasanya tarawih itu adalah hanya 8. Nah, ini mengatakan yang jadi masalahnya hanya 8. Nah, ini sebenarnya yang jadi akar masalah. Kemudian akhirnya apa? Dari berdalil dengan hadis yang dianggap sahih ini menyalahkan kepada hadis-hadis yang lainnya daripada, dan bahkan yang menjadi amalan daripada para sahabat yang begitu banyak, yaitu yang mengerjakan sholat tarawih 20 rakaat. Bahkan sampai menyatakan dan menuduhkan bahwasanya itu tidak lagi sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Nah, ini yang perlu kita luruskan untuk saat ini. Ya, memang riwayat daripada Sayyidah Aisyah itu adalah riwayat yang sahih ya, riwayat daripada Imam Bukhari ya, masuk dalam Sahih Bukhari. Tapi juga riwayat Ibn Abbas yang lainnya pun sebenarnya Nabi menyatakan bukan 11 tapi 13. Nah, sekarang apa yang untuk kalau kita menggabungkan? Kalau witir tetap dianggap itu adalah 3, berarti bukan lagi 8, 10 di situ yang jadi masalah. Mana kalau mau kita adu? Ini sama-sama hadis yang sahih, hadis yang kuat. Walaupun riwayat daripada pelaksanaan para ulama 20 rakaat, tapi itu sudah masyhur, itu riwayatnya yang dhaif, tapi itu sudah masyhur, bahkan termasuk daripada pernyataan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini yang juga nanti menjadi syubhat. Yang mana Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Ya. Sebaik-baik bid'ah, hal yang baru adalah pelaksanaan tarawih, penggalangan salat tarawih secara bersama-sama inilah. Nah, ini yang akhirnya menjadi syubhat juga. Nah, pada dasarnya sebenarnya apa yang perlu kita pahami sekarang. Sayyidah Aisyah menyatakan di sini fi Ramadan wa fi ghairi. Ini sebenarnya menjadi
satu titik terang bagi kita untuk bisa memahaminya di sini sebenarnya. Bahwasanya apa yang dikatakan Sayyidah Aisyah itu hanya melihat dari sepengetahuan Sayyidah Aisyah dan bukan pembatasan daripada rakaat. Nah, bukan pembatasan dari bilangan rakaat. Ya. Nah, sehingga makanya di sini, dan itu pun tidak menjadi khusus daripada bulan Ramadan. Buktinya saya tidak menyatakan di bulan Ramadan atau di selain Ramadan. Berarti bukan khususnya untuk apa? Tarawih kalau begitu. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jangan kemudian ini ya hadis sahih kemudian meniadakan yang lainnya. Sedangkan yang lain daripada para sahabat itu juga orang yang mereka adalah orang yang ahrab bin Nabi, orang yang paling perhatian dengan Nabi juga. Ya, bagaimana Sayyidina Umar memerintahkan ya kepada Ubay bin Ka'ab, ya, kemudian memerintahkan kepada Adi bin Ad-Darani, ya, dua ini untuk memimpin daripada pelaksanaan sholat untuk mengerjakan 20 rakaat. Ya, apakah ini tidak berdasar dengan Nabi? Nah, sekarang yang dipermasalahan juga, walaupun ini tidak dijelaskan dalam riwayat-riwayat hadis juga. Nah, apakah Sayyidah Aisyah tahu dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sedangkan beliau ada di rumah? Dengan apa yang dilakukan oleh Nabi di 3 malam pertama itu yang ada di masjid, yang tahu adalah sahabat. Ya, mungkin yang setelah itu saat Nabi ada di rumah, yang kelihatan dengan Sayyidah Aisyah bisa dimungkinkan juga. Ya, tapi yang dilakukan oleh Nabi saat bersama dengan para sahabat yang di masjid, apakah Sayyidah Aisyah tahu sedangkan beliau ada di rumah? Nah, ini yang jadi perlu untuk kita pahami juga. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun juga memerintahkan untuk pelaksanaan daripada sholat tarawih 20 rakaat. Beliau menyatakan untuk pelaksanaan 20 rakaat. Dan itu pun bukan pembatasan. Bukan berarti enggak boleh lebih daripada 20 rakaat, tidak juga. Karena ini adalah masuk dalam qiyamul lail. Qiyamul lail sebenarnya enggak menjadi suatu batasan. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal-amal itu ada di bulan Ramadan lebih daripada apa yang ada di bulan yang lainnya. Nah, ini sebenarnya menjadi kesempatan. Ya, karena itu Nabi pun bersabda menyatakan as-salatu khairu mawdu'in. Faman istata'a an yastakthir falyastakthir, kata Rasulullah. Salat itu adalah sebaik-baik daripada apa yang jadi perbuatan kita. Karena itu kalau ada yang mampu untuk melaksanakan banyak, perbanyak. Bukan semakin malas. Di Ramadan tambah malas. Ya. Malah di Ramadan, masuk Ramadan yang di sini Allah Subhanahu wa taala semakin melipat gandakan pahala, kok tambah malas. Ya, apakah Nabi tambah malas di Ramadan? Bahkan dalam kalau sudah masuk di 10 akhir malam terakhirnya, syadda mi'zarah wa aiqadha ahlah wa ahya lailah. Wah, ini apalagi kalau sudah semangatnya Rasulullah di malam-malam Ramadan begitu besar, terlebih ketika masuk di 10 malam terakhir. Enggak boleh ada tidur. Ya, diibaratkan tali ikat daripada sarungnya semakin dikencengkan. Wah, ini kalau orang mau kerja supaya enggak terganggu lagi dengan ikatan sarungnya, dikencengkan. Kenceng dulu. Karena apa? Mau kerja keras setelah ini. Nah, ibaratnya gitu. Ya, wa aiqadha ahlah, seluruh keluarganya dibangunkan, malam enggak boleh tidur. Untuk bagaimana bisa menggapai Lailatul Qadar. Wa ahya lailah, semalam suntuk dihidupkan untuk ibadah. Nah, ini semangat yang di luar Ramadan saja Nabi dikatakan sholat sampai hatta tawarramat qadama, sampai kaki beliau bengkak karena terlalu panjangnya, terlalu banyaknya daripada sholatnya Nabi, apalagi di Ramadan. Ini tambah gak masuk akal gitu. Ya, semakin tidak masuk akal. Rasulullah semakin sedikit tambah dibatasi 11 rakaat saja, enggak lebih. Loh, tambah aneh juga kalau kita katakan semacam itu. Ini sebenarnya enggak ada pembatasan. Ini sehingga dari sinilah ya yang mendasari daripada para ulama sendiri mulai a'immah arba'ah itu banyak terjadi perselisihan, perbedaan daripada pelaksanaan bilangan tarawih antara penduduk Mekah dan Madinah. Beda. Di Mekah ya, di zaman daripada Imam Syafi'i itu melaksanakan 20 rakaat. Ada 21 tambah witir 1 rakaat atau 23 dengan witirnya 3 rakaat. Tapi di Madinah saat itu 36.
tarawihnya. Ditambah lagi 137 untuk witir atau 3 menjadi 39. Bahkan ada yang sampai 47. Wah. Nah, ini sampai 36 setiap dapat 6 rakaat digunakan ini tarawih. Tarawih tadi jeda. Nah, makanya kita ini mau mengistilahkan untuk istirahat, seolah-olah istirahat leye-leye ngopi atau yang lainnya, enggak sebenarnya. Tapi sebagai jeda. Jedahnya apa? Apakah itu adalah digunakan untuk nganggur? Enggak. Ya. Kadang dari mereka itu, apalagi yang ada di Masjidil Haram, ada yang menggunakan jedahnya untuk apa? Tawaf. Oh. Semakin tambah capek lagi kan. Sholat, istirahatnya tawaf. Setelah selesai tawaf, kemudian 7 kali putaran, laksanakan sholat lagi, dapat 4 rakaat lagi, tawaf lagi. 4 rakaat lagi, tawaf lagi. Semakin banyak. Hingga semalam itu pun lebih banyak waktunya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini makanya apa? Dari kita melihat dari generasi-generasi awal kita, mereka ini orang yang lebih memahami dengan riwayatnya Nabi, hadis dengan kalamnya Nabi. Para sahabat itu yang lebih perhatian dan lebih memahami dengan kalam Nabi. Kita jangan mengambil kesimpulan yang justru menafikan dan meniadakan dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Ini aneh. Ya. Kalau mau katakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai min ba'di. Ini enggak dipakai sekarang. Mereka sampai menyatakan yang melaksanakan 20 itu adalah bid'ah, enggak sesuai dengan Nabi. Lah, ini tambah aneh lagi. Ya kan? Padahal menyatakan apa? Ambillah sekalian dengan sunnahku dan sunnah para khulafa yang setelahku. Loh, ini kan terjadi perbedaan antara khalifah dengan nabi. Kita mengikutinya ya Nabi, Al-Quran dan hadis Nabi yang paling patut untuk kita ikuti daripada khalifah. Nah, apakah khalifah ini bertentangan dengan nabi? Itu yang harus jadi permasalahannya. Jangan kemudian kita menyatakan kita mengikuti Nabi bukan mengikuti khalifah. Apakah Nabi dan mereka bertentangan? Khalifah ini menentang kepada Nabi amalnya, atau justru kita yang nggak paham dengan apa yang disampaikan oleh Nabi? Nah, ini yang jadi masalah. Sedangkan pastinya mereka adalah para imam, mereka adalah orang yang paling mengetahui dan paling perhatian dengan amalnya Nabi Rasul, amalnya daripada Rasulullah SAW. Baik. Tadi ada 2 riwayat yang antum sebutkan tentang bilangan rakaat di sholat tarawih yang dilakukan oleh Nabi. Kata Sayyidah Aisyah 11 rakaat, baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Iya, betul. Kata Ibn Abbas 13 rakaat. Malah 13 rakaat, ya. Nah, kemudian Sayyidina Umar ini mengumpulkan umat waktu itu untuk melaksanakan 20 rakaat. Iya. Nah, ini berdasarkan apa begitu? Ada hadis lain atau gimana? Nah, dalam apa? Ini kan sebenarnya dari sini ini justru menjadi suatu isyarat kepada kita. Nah, kita bisa mengambil istidlal pemahaman daripada ini bahwasanya dengan Sayyidina Umar memerintahkan semacam itu, belum lagi dengan para sahabat yang lainnya termasuk Sayyidina Ali juga memerintahkan semacam itu, yaitu melaksanakan 20 rakaat. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwasanya apa yang mereka ketahui daripada Nabi yaitu. Iya, sehingga itulah yang dilakukan. Loh, kenapa kok dikatakan bid'ah? Ya, sampai ni'matil bid'atu hadhihi. Dari sini sampai ada menyatakan bahwasanya tarawih itu adalah amalnya, perintahnya Sayyidina Umar, bukan daripada Nabi. Nah, ini lebih aneh lagi. Makanya tarawih ini dari 2 kubu, 2 golongan yang saya bertentangan sama-sama nyerang kepada tarawih. Nyerang kepada kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, yang dari antara ekstrem kiri sama ekstrem kanan ini. Ya, ekstrem kanan menyatakan wah ini bid'ah, harusnya cuma 11 bukan 20. Ekstrem kiri menyatakan ini apa, tidak ada qiyamul tarawih itu cuma dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, ini kan ini dari ekstrem kirinya. Ini kan jadi makanya tarawih ini menjadi banyak diperdebatkan ya karena permasalahannya ini. Nah, ni'matil bid'atu hadhihi. Lah ini kan terbukti berarti ini enggak dilakukan oleh Nabi. Sebenarnya bukan permasalahan bahwasanya tarawih itu adalah bid'ah. Terus apa yang dimaksudkan oleh Sayyidina Umar? Nah, yang dimaksud oleh Sayyidina Umar itu bahwasanya kalimat bid'ah itu ya memang benar adalah sebagai sebuah bid'ah. Artinya hal yang baru, tapi hal barunya bukan dzatiyah amalnya, hal yang baru.
Yang dimaksud nikmatil bid'ah karena melihat bagaimana semaraknya masjid saat itu di bulan malam-malam Ramadan dengan apa? Dihidupkan menggunakan apa? Pelaksanaan salat tarawih secara bersama. Nah, bersamanya inilah yang dikatakan sebagai bid'ah. Apa yang Nabi tidak mengajak-ajak daripada para sahabat untuk melaksanakan itu secara bersama-sama. Terbukti kan di malam keempatnya Nabi tidak keluar. Walaupun dengan alasannya karena apa? Kekhawatiran untuk diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu salat tarawih kan itu. Nah, inilah yang menyatakan nikmatil bid'ah. Ini adalah hal yang baru tapi nikmat. Tapi adalah apa? Sebaik-baik hal yang baru. Adalah ini. Dari situ apakah ini adalah salah pemahamannya? Ini kan terbukti loh. Berarti ada kan di situ menjadi dalil bid'ah ada yang baik. Terbukti ini Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar menyatakan ni'matil bid'atu. Sebaik-baik bid'ah. Loh, ada yang baik. Dilakukan oleh sahabat. Itu kan bukan bid'ah karena sudah dilakukan oleh Nabi. Apakah Sayyidina Umar tidak memahami kalimat bid'ah? Apa itu pengertian bid'ah? Enggak memahami. Terbukti apa? Kenapa menggunakan istilah bid'ah dengan kalimat nikmatil bid'atu? Ya kan? Ini kan menjadi hal yang baru, tapi bukan sholatnya hal yang baru, tapi bagaimana menyemarakkan untuk apa? Qiyamul lail Ramadannya itu dengan secara bersama-sama, itulah yang hal yang baru. Itu yang diprakarsai oleh Sayyidina Umar. Ini juga dari ekstrem kirinya, bukan sholat tarawih dari Sayyidina Umar, tapi beliau pemrakarsa untuk pelaksanaan secara bersama-sama. Itu dari Sayyidina Umar. Terbukti yang mereka juga agung-agungkan. Kita juga sebenarnya mengagungkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apakah mengingkari dengan apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Tidak mengingkari beliau, bahkan memuji. Ya, tatkala melihat malam-malam Ramadan, masjid itu penuh ramai dengan ibadah bersama-sama serentak, kompak sahabat mengerjakan itu. Sampai Sayyidina Ali melihat seperti itu, takjub dengan apa ini berkarya Sayyidina Umar. Nawwarullahu dharihahu kama nawwarta masajidana. Ya Umar, nawwarallahu dharihak kama nawwarta masajidana. Mudah-mudahan Allah mau menjadikan cahaya yang terang benderang ada di dalam kuburmu kelak, sebagaimana engkau telah menjadikan cahaya yang begitu terang dengan pada masjid-masjid kami, yaitu dengan pelaksanaan cahaya apa? Bukan cahaya lampu, cahaya dengan pelaksanaan ibadah yang begitu semarak. Itu dipuji oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini bahkan dipuji oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini justru untuk apa? Menepis. Ini bukan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Ini beliau justru memprakarsai seperti itu. Terbukti ya, lagi Sayyidina Ali juga memerintahkan mau ikut mana. Ini masuk Imam 12, apa tidak diikuti itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah ini kan kenapa tidak diikuti? Sebab riwayat beliau memerintahkan juga mengerjakan qiyamul lail Ramadan tarawih 20 rakaat. Kenapa tidak diikuti? Kenapa beliau memuji Sayyidina Umar enggak ikut memuji? Nah, malah melaknat Sayyidina Umar bin Khattab. Nauzubillah min dzalik. Nah, oke, baik. Coba kita berikan kesempatan untuk teman-teman yang sudah masuk pertanyaannya. Saya akan buka. Baik. Pertanyaan yang sudah muncul saya coba baca dulu, ini dari Bapak Yahya. Pertanyaan pertama ini muncul dari Bapak Yahya yang dari Pasuruan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, apakah boleh sholat taraweh digabung dengan sholat lain, semisal sholat tasbih atau sholat witir atau sholat tahajud? Mohon penjelasannya, terima kasih. Ya, penggabungan sholat tarawih dengan sholat yang lainnya. Ya, sebenarnya kalau penggabungan dalam hukum fikih untuk penggabungan sholat, artinya satu kali pelaksanaan dengan niat lebih daripada satu, yang disalakan dengan tasyrik atau isyrak di dalam niat. Ya, dalam urusan tasyrikun niat, penggabungan niat lebih dari satu dengan satu kali pelaksanaan. Nah itu bagaimana? Itu melihat daripada jenis ibadah yang dilakukan. Kalau ibadah itu adalah masuk ibadah yang maksudah, maka sesama maksudah tidak boleh untuk digabung.
Apa itu ibadah maksudah? Yang perintahnya Allah Subhanahu wa taala atau perintah daripada Nabi itu bersifat khusus, penekanan pelaksanaan secara khusus, ini namanya maksudah. Seperti sholat rawatib, ya, sholat duha, untuk pelaksanaan sholat witir, itu sholat secara khusus, ya itu maksudah. Adapun kalau misalkan itu adalah apa? Sholat yang penting ada sholat, ini namanya ghairu maksudah, bukan pelaksanaan secara khusus, tapi yang penting ada sholat. Di antaranya termasuk adalah apa? Sholat sunnah di malam hari, termasuk qiyamul lail, tahajud kah, atau termasuk adalah tarawih. Itu ghairu maksudah. Nah, kalau menggabungkan antara sesama maksudah ini tidak boleh. Makanya misalkan ba'dil isya, ya, digabung dengan sholat witir atau yang lain misalkan, ini tidak boleh. Karena sesama maksudah. Ya, atau menggabungkan qobliyah zuhur dengan sholat duha, ini enggak boleh. Atau sesama rawatib digabung, ini tidak boleh karena sesama maksudah. Atau bahkan sholat wajib semuanya pasti maksudah, ya, menggabungkan sholat qobliyah dengan sholat fardunya, ini nggak boleh, ya, ini tidak sah. Dalam pelaksanaan sholatnya adalah tidak sah. Kenapa? Menggabung dua yang sama-sama maksudah. Tapi kalau satu maksudah digabung dengan yang bukan maksudah atau ghairu maksudah, atau sama-sama ghairu maksudah, ini boleh. Ya, ini adalah diperbolehkan. Nah, cuma permasalahannya tatkala menggabung tarawih dengan untuk sholat witirnya, nah, ataukah digabung dengan tahajudnya, sebenarnya kalau pelaksanaannya itu adalah setelah tidur, tidak hanya setelah sholat isya, tapi setelah tidur, itu secara otomatis langsung jadi sholat tahajud. Itu secara otomatis langsung jadi sholat tahajud. Ya, kalau kita kerjakan hanya saja supaya bilangan kita ini adalah paling tidak komplit seperti apa yang dilakukan oleh Nabi ataukah daripada para sahabat yang lainnya. Nah, tidak menggabungkan antara witir dengan tarawih supaya bilangan tarawihnya ini paling tidak adalah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Nah, bukan digabungkan. Ya, walaupun misalkan kalaupun ini iya dapat, tapi secara afdhaliyah tidak. Karena lebih banyak amal, pastinya lebih banyak pahala. Ya, menggabungkan sholat witir yang 2 rakaat dengan sholat tarawih, iya dapat pahalanya dua-duanya. Tapi permasalahannya apa? Lebih afdal yang mana? Pastinya lebih afdal ketika dipisahkan. Kenapa? Amalnya tambah banyak, berapa rakaat lagi kan tambah. Nah, semakin banyak amal menjadikan semakin banyak pahala. Baik. Tadi antum menyebutkan secara otomatis kalau bangun tidur kemudian sholat otomatis langsung, tanpa diniati sholat tarawih. Walaupun tanpa diniati tahajud langsung menjadi tahajud. Itu permasalahan untuk jadi tahajud. Oh, yeah. Langsung jadi tahajud. Ya. Langsung. Baik. Sekalipun dengan niat witir pun dia ya dapat tahajudnya juga. Bila juga tahajud. Baik. Saya bacakan pertanyaan berikutnya dari Ibu Maimunah yang ada di Bangil. Pertanyaannya, Ustadz, apakah boleh melaksanakan sholat tarawih sendiri di rumah, tidak berjamaah? Terima kasih untuk jawabannya. Pelaksanaan sholat tarawih ini, memang sholat tarawih itu termasuk sholat-sholat yang disunnahkan untuk berjamaah. Ya, artinya dapat anjuran, dapat fadilah lebih tatkala dikerjakan dengan berjamaah. Itu, tapi bukan berarti harus berjamaah. Karena itu kalaupun dilaksanakan sendiri di rumah, maka bagaimana? Boleh dan tetap dapat pahalanya. Bahkan bisa lebih afdal dikerjakan sendiri. Kapan itu? Bagi perempuan, lebih-lebih perempuan yang masih muda. Ya, dimana kalau dia sholat ke musola, maka bagaimana? Wah, akhirnya khawatir di jalannya ketemu dengan laki-laki yang ajnabi. Ya, maka yang demikian itu bisa menjadikan apa? Semakin justru bisa paling tidak makruh atau bahkan menjadikan fitnah, malah haram. Ya, malah haram. Lah dari sinilah bahkan apa? Justru sholat perempuan itu lebih afdal adalah di rumah. Ya, tempat sholatul mar'ah itu adalah apa? Justru di dalam daripada kamarnya, yang di dalam rumah itu sendiri yang lebih tertutup bagi perempuan. Itu yang lebih aman dan itu yang lebih afdal bagi seorang perempuan. Nah, ini makanya apa? Permasalahannya sekarang bukan berarti adalah apa? Pelaksanaan ibadah berjamaah itu adalah yang mutlak paling afdal, tidak juga. Tapi dilihat
ya, di dalamnya ada unsur yang menjadikan kemungkaran, keharaman atau tidak. Itu harus dipertimbangkan juga. Ya, jangan nanti yang memperhatikan dengan fadilah tapi tidak memperhatikan dengan kemungkaran. Kemungkaran ini justru menghilangkan, bahkan makin mengalahkan dengan fadilah yang ingin kita raih. Pahala malah nggak dapat, dosanya iya. Lah, itu yang jadi masalah. Ya, karena itu apa? Terlebih bagi perempuan lebih bagus bagi Anda adalah sholat di rumah. Kalau ada yang bisa diajak bersama untuk pelaksanaan sholat secara berjamaah, ajak dengan keluarga atau mahram sendiri yang pastinya sekiranya tidak haram, ya. Kalau enggak, sholat sendiri lebih afdal daripada Anda harus keluar rumah sholat yang terkadang sampai ada di teras ada di halaman yang akhirnya menjadi pandangan dari kaum laki-laki. Yang terkadang di situ pun bukan sholatnya yang dicari, tapi ketemunya dengan yang ingin dari orang yang ingin ditemui kadang-kalanya, ya, dari laki-laki ajnabi atau laki-laki ingin menemui perempuan yang ajnabianya. Nauzubillah kalau semuanya itu. Nah, oke. Baik. Berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Muhammad Rizki yang ada di Lumajang. Pertanyaannya, Ustadz, bagi orang yang malam tidak sempat melaksanakan sholat taraweh, apakah boleh bagi dia untuk mengqodoi sholat taraweh? Nah, kalau memang diperbolehkan, kapan waktunya? Apakah harus di malam hari? iya, artinya permasalahan ini masalahnya di luar waktu, mungkin di lain waktu gitu ya. Dalam qadha gitu. Permasalahan untuk pelaksanaan daripada qadha untuk sholat itu mengikuti daripada sholatnya selama sholat itu adalah sholat yang memiliki waktu, maka masih bisa dan boleh untuk diqadhai. Ya, boleh untuk diqadhai. Terkait misalkan orang yang kehilangan, kalau itu adalah sholat fardu sudah pasti. Sholat fardu adalah sholat yang pasti memiliki waktu dan bahkan hukumnya wajib untuk mengqadhai. Termasuk sholat-sholat sunnah seperti sholat duha. Ini sholat yang memiliki waktu. Sehingga tatkala orang kehilangan sholat duha, maka sunnah untuk diqadhai. Sholat rawatib ini memiliki waktu. Ketika kehilangan, sunnah untuk diqadhai. Sholat witir, sholat yang memiliki waktu. Sebenarnya masuk di dalam sini adalah tarawih. Ya, pada akhirnya sebenarnya nggak perlu kita ngodoi untuk yang malam itu. Perbanyak saja malam itu. Kalau perlu tambah lagi nggak ada masalah. Itu menjadi nilai juga sendiri. Jadi bukan bernilai qadha, nilai ada untuk saat itu, karena nggak harus 20 rakaat juga kan. Kalau perlu bahkan daripada para ulama yang ada di Hadramaut, orang yang penuh dengan semangat seperti yang banyak kita mendapatkan cerita, ya di antara mereka adalah Habib Salim Abdullah bin Masyatiri. Dalam semalam itu bisa mengerjakan tarawih 5 kali di 5 masjid yang berbeda. Makanya di sini pun di sana masjid-masjidnya pelaksanaannya itu adalah dengan waktu yang berbeda-beda, supaya kalau ada orang yang memiliki semangat lebih ingin mengerjakan di tempat yang lebih daripada satu tempat, satu masjid, bisa meraih di beberapa tempat, sampai bisa 5 kali, sehingga 100 rakaat, pulang sudah waktunya makan sahur, mulai daripada setelah salat isya. Ini kan, ini untuk menunjukkan bagaimana memang dalam tarawih itu sebenarnya nggak ada pembatasan. Lebih bid'ah lagi ini saya. Ya, itu makanya kan tidak ada pembatasan, karena ini justru kita ini saatnya untuk berlomba-lomba di dalam memperbanyak ibadah kita. Ya, ada di bulan Ramadan. Ya, jangan sampai karena memperhatikan riwayat satu kita malah menjadi pemalas. Nabi nggak memerintahkan kita jadi pemalas. Ya, ini malah membatasi, ini nggak boleh, ini lebih ini. Semakin jadi malas. Ini thariqahnya syaitan. Bukan thariqahnya Nabi itu. Bukan ajarannya Nabi, tapi ajarannya setan. Jangan sampai kita semakin banyak mendapatkan ridhonya Allah SWT dan pahala yang begitu besar. Ini terkadang merusak pemikiran, menimbulkan penafsiran bermacam-macam untuk sebenarnya penafsiran yang justru jauh daripada pemahaman yang benar dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Baik, ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ini dari Muhammad Jufri yang ada di Probolinggo. Pertanyaannya, Ustadz, tadi dari cerita yang antum sampaikan, kalau saya menangkap bahwa pada zaman Nabi, dari riwayat tersebut Nabi melaksanakan sholat taraweh
antara 11 dan 13. Nah, kemudian di masa Sayyidina Umar mengumpulkan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat. Nah, kenapa di zamannya Sayyidina Abu Bakar tidak ada inisiatif seperti itu untuk menambah jumlah rakaat? Mohon dijelaskan. Ya, kenapa kok tidak di zamannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Ya, sebenarnya itu permasalahannya kalau dikatakan hanya kenapa, ya itu bukan berarti adalah tanpa ada pelaksanaan juga. Ya. Jangan kemudian akhirnya membuat suatu kesimpulan sendiri. Berarti di zamannya Sayyidina Abu Bakar nanti gak ada. Itu Bapak, tetap pelaksanaan daripada qiyam Ramadan atau yang dikatakan dengan tarawih itu terus berkelanjutan dilaksanakan oleh para sahabat. Tapi belum ada pelaksanaan untuk semacam itu kecuali yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Nah, ini yang jadi permasalahannya. Jangan kemudian Sayyidina di mana sahabat Sayyidina Abu Bakar tidak melaksanakan semacam itu. Ya bisa jadi ada kesibukan yang lainnya lebih sehingga tampak dan atau juga tidak terpikirkan di dalam pembentukan pelaksanaan sholat tarawih semacam itu karena dianggap para sahabat sudah mengerjakan semuanya. Para sahabat sudah mengerjakan, ya. Tapi yang dilihat oleh Sayyidina Umar lebih ada pemikiran yang lebih. Ini kurang kelihatannya kurang enak kalau dilaksanakan ada yang sendiri sana buat halakoh sendiri, ini buat imam sendiri, ini terkesan ini adalah terpecah-pecah. Kenapa tidak lebih bagus untuk kita satukan aja ini? Nah, itu kan ya, ini yang dikatakan dengan bid'ahnya di situ. Paham ya? Nah, dan lagi jangan sampai salah lagi memahami kan berarti Nabi itu mengerjakan 11 atau 13. Sebenarnya Anda katakan tadi, itu hanya daripada apa yang dilihat. Dan itu pun juga bukan berarti pembatasan Nabi hanya sholat itu, hanya daripada bilangan itu 11 atau 13 itu. Ya, kalau meriwayatkan daripada apa yang dilihat. Ya, dan apa yang dilihat pun itu tidak lagi adalah dan itu pun sendiri perbedaan itu sebagian ulama mengarahkan sebenarnya nggak ada pertentangan sih antara Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan Siti Aisyah. Itu karena Nabi ada pelaksanaan sebelum mengerjakan yang ini, melaksanakannya itu 2 rakaat khafifah. Nah, disinilah Sayyidina Abdullah bin Abbas menghitung itu 2 rakaat, sedangkan Siti Aisyah tidak. Sehingga hitungannya Siti Aisyah 11 karena 2 rakaat yang khafifah yang ringan tadi ya itu enggak dihitung karena yang rakaat yang panjang-panjangnya Nabi ini yang dihitung ya. Sementara daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas menghitung itu. Dan dalam pelaksanaannya pun awalnya juga terjadi perbedaan juga. Karena ada mengerjakannya itu dengan 11 dengan ini untuk menunjukkan bagaimana yang pertama adalah tidak ada pembatasan rakaat dan kemudian ihtimal untuk kemungkinan untuk daripada bilangan rakaat yang dilakukan oleh Nabi adalah banyak kemungkinan seperti halnya yang diketahui oleh para sahabat, terbukti banyak mereka mengerjakan dengan berbeda-beda semacam itu. Nah, ini awalnya juga ada dalam perintah itu untuk mengerjakan dengan 11 rakaat tapi diperpanjang. Memperpanjang dari berdiri dengan memperpanjang bacaan sholatnya, memperpanjang pelaksanaan sholatnya. Nah, ini menimbulkan kontroversi sebagian sahabat merasa berat. Ya, karena kan tidak semuanya muda. Ada yang lebih tua, secara fisik juga kalah. Nah, di sini sehingga akhirnya bukan diperpanjang dari sholatnya, tapi dengan diperbanyak bilangan rakaatnya, tapi pelaksanaannya lebih ringan. Nah, di situ kan diantaranya juga termasuk sampai akhirnya dalam hitungan juga bilangan 20 itu. Nah. Baik. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ibu Zuhria. Pertanyaan saya. Nah, ini pertanyaan saya, Ustadz. Manakah yang lebih afdol dalam pelaksanaan sholat witir? Apakah langsung setelah sholat tarawih atau sehabis tidur
Ya. Terima kasih untuk jawabannya. Dalam pelaksanaan sholat witir ini bagaimana? Apakah langsung setelah sholat tarawih ataukah nanti setelah tidur? Sebenarnya dalam sholat witir itu sendiri tidak menjadi sebuah ketentuan adalah setelah tidur ataukah sebelum tidur atau langsung setelah sholat tarawih. Dan sebenarnya walaupun misalkan ada kemungkinan dia lebih banyak untuk bangun, karena terlebih di Ramadan lebih banyak orang bangun untuk makan sahur. Di situ sebenarnya ada kesempatan sebenarnya untuk melaksanakan salat witir, kan itu ya. Tapi melihat daripada apa yang dilakukan oleh Nabi ya untuk langsung mengerjakan setelah daripada salat tarawih, terbukti dalam bilangan witirnya tadi itu ya, yaitu 11 ganjilnya atau 13 tadi kan berarti di situ dinyatakan ada witirnya. Yang ganjil itu adalah sebagai salat witir, kan begitu. Nah, melihat daripada apa yang dilakukan Nabi mengerjakan adalah setelah salat tarawih. Ya, maka walaupun di dalam riwayat Nabi menyatakan bahwa untuk kita ini mengakhiri daripada salat malam kita dengan salat witir, ij'alu akhir salatikum bilaili al-witra, jadikanlah sebagai penutup salat malam kalian itu adalah salat witir. Itu adalah menunjukkan memang keafdoliaan dan bukan menjadi keharusan salat witir adalah di akhir malam, tapi menunjukkan keafdoliaan ya. Dan kalau melihat daripada yang warid daripada Nabi, jelas yang warid daripada Nabi adalah lebih utama daripada yang tidak warid daripada Nabi. Ya, di situ kalau kita mengetahui Nabi mengerjakan langsung setelah salat tarawih, kerjakan perkara tadi penyempurnaannya. Nah, ini. Ya, kalau bisa juga jangan 3 rakaat dalam witir. Witir itu memang adnal kamal, kesempurnaan yang paling minimal adalah 3. Tapi kita harus tahu paling afdolnya salat witir 11 rakaat. Nah, kalau mampu kerjakan yang lebih sempurna. Yaitu 11 rakaat, jangan mengerjakan 3. Kalaupun setelah sholat tarawih itu mengerjakan sudah 3 rakaat witir ikut dengan yang berjamaah ya, misalkan dengan 3 rakaat, bukan berarti kemudian menutup kemungkinan untuk kita menyempurnakan lagi jadi 11. Boleh untuk kita menyempurnakan lagi menjadi 11. Dengan cara apa? Mengerjakan tambahannya sebagai penyempurna untuk menjadi 11. Berapa? Kurang 8 rakaat, berarti kerjakan 8 rakaat. Ya, nah hanya saja di sini terjadi perbedaan pendapat antara Imam Ibn Hajar dan Imam Romli dalam masalah niat. Niat untuk sholat yang ganjil itu sudah sepakat dengan sholat witir, sudah pasti. Ya, karena makna witir itu ada kan ganjil. Tapi yang jadi permasalahan itu tatkala ngerjakan yang yang genap. Ya, karena dalam pelaksanaan sholat witir sendiri paling afdolnya yang mana? Memang ada 2 riwayat, di mana riwayat termasuk yang diambil oleh Imam Abu Hanifah adalah mengerjakan secara wasal dengan disambung 3 rakaat langsung 1 kali salam. Tapi yang paling afdol adalah, dan ini yang paling banyak dilakukan oleh Nabi, dengan cara apa? Fasal, dipisah. Fasal di situ artinya apa? 2 rakaat salam, kemudian sholat lagi 1 rakaat salam. Nah, ini dipisah. Antara 3 rakaat ini bisa yang 2 rakaat sendiri, 1 rakaat sendiri. Ini yang paling afdal. Karena apa? Riwayatnya lebih banyak. Bahkan dari kalangan ulama kita sendiri, mazhab Syafi'i, Imam Ghaffal melarang untuk mengerjakan sholat secara disambung 3 rakaat. Untuk itu, bahkan menyatakan tidak sahnya daripada sholat itu. Nah, ini sehingga Pak, untuk penggenapan, untuk menjadi penyempurna menjadi 11 boleh untuk kita ngerjakan. Nah, permasalahannya yang tadi yang genap niatnya, kalau menurut Ibn Hajar gak boleh dengan niat langsung witir. Kalau kita usul sunatal witir rokaaten, saya niat sholat witir 2 rakaat, ini secara arti adalah saling bertentangan. Ya, makanya secara maknanya ini bertentangan, sehingga niatnya nggak sah menurut Ibn Hajar. Kenapa? Witir itu ganjil, tapi kok 2 rakaat. 2 rakaat ini genap. Ini makanya rusak niatnya. Karena itu kalau menurut Ibn Hajar, nah kalau bisa mengerjakan yang ini supaya keluar daripada khilaf. Niatnya ketika itu adalah genap, ya, dengan usolli rakaataini minal witri.
rakaataini minal witri. Saya niat sholat 2 rakaat daripada sholat witir. Nah, yang 2 rakaat tapi masuk daripada lingkup sholat witir. Nah, kalau semacam itu boleh. Baru nanti kalau sholat yang ganjilnya kita bisa dengan niat langsung usolli sunnatul witir rakaatan, 1 rakaat saja, itu boleh. Nah, walaupun kalau Imam Romli nggak ada masalah, kita menyatakan niat sholat witir 2 rakaat tetap boleh. Tapi kan keluar daripada perselisihan pendapat ini, ya, yaitu dengan cara kita ngikuti yang pendapatnya Ibn Hajar. Ya, kalau ngikuti Imam Romli kan mutlak sudah boleh, nggak ada masalah. Tapi Ibn Hajar ini yang jadi pertimbangan kita. Ya, makanya apa? Niatnya kalau bisa yang hitungan yang genap 2 rakaat, yaitu apa? Usolli sunnatan rakaataini minal witri. Saya niat sholat 2 rakaat daripada sholat witir. Itu. Baik. Sebagian orang melaksanakan sholat taraweh 3 rakaat sholat witir maksudnya. Sebagian orang melaksanakan sholat witir 3 rakaat setelah taraweh. Setelah itu habis tidur disempurnakan dengan 8 rakaat lagi sehingga 11 rakaat. Nah, padahal Nabi SAW mengatakan la witroni fil lail, Ustaz. Nah, ini maksudnya apa, Ustaz? Iya. Kan dalam satu hadis Nabi menyatakan la witroni fil lail. Tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Itu bukan berarti adalah dengan pelaksanaan yang dipisahkan. Kalau tadi dalam contoh yang dipertanyakan kan 3 rakaat setelah salat tarawih, kemudian malam saat sudah makan sahur kemudian menyempurnakan witir menjadi 11 tadi kan seperti yang kita terangkan, yaitu dengan menambahkan 8. Bukankah ini adalah apa? Witir. Nah, yang dimaksud dari banyakan para ulama menyatakan la witrani fil lail itu yang dalam hitungan ganjil. Dalam hitungan ganjil artinya kalau sudah ngerjakan yang 3 misalkan, maka malam jangan, walaupun untuk penutup sholat malam tidak perlu kita ngerjakan yang ganjil. Tapi kalau sebagai penyempurna untuk menjadi 11, tetap hitungannya ganjil, nggak berubah. Semalam tetap hanya 1 kali yang ganjil, yaitu yang 3 setelah tarawih tadi. Karena setelah tidur atau yang di waktu sahur dia tidak lagi mengerjakan yang ganjil. Kalau mengerjakan ganjil lagi, lah ini yang nggak boleh. Ini namanya 2 witir. Witir kan ganjil, ya itu kan ganjilnya ini yang nggak boleh 2 kali. Itu. Ya. Baik, kemudian saya akan bacakan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ini coba. Ada Ukhtina Ayah yang ada di Porong. Ustadz, bagi orang yang sedang istihadhah, apakah boleh setelah sholat isya langsung mengerjakan sholat taraweh tanpa membersihkan dan mengganti lagi? Iya. Terkait daripada mustahadhah ini ya. Mustahadhah untuk mengerjakan sholat sendiri ini bagaimana? Nah, sebenarnya ada menyatakan kan sebagaimana daripada orang yang tayamum, yaitu dalam sholat yang fardhu yang penting dia sudah mengerjakan tohara seperti yang dianjurkan, seperti yang diwajibkan, yaitu setelah masuknya waktu. Nah, ini kan setelah masuknya daripada waktu kemudian mengerjakan bersuci, kemudian dia menyumbat kalau memang itu dilakukan dengan menyumbat atau paling tidak menggunakan pembalut yang terikat, yang terpasang dengan begitu rapat, ya. Kemudian dia segera berwudu dan segera mengerjakan, maka itu adalah diperbolehkan. Terkait untuk setelahnya bagaimana dengan dia mengerjakan untuk salat-salat sunnahnya, ya. Ini bagi orang mustahadhain di sini, ini sebenarnya masih diperselisihkan daripada para ulama, dan sebagian daripada mereka membolehkan, nggak ada masalah, ya, membolehkan tanpa harus dia mengulang-ulangi daripada bersucinya lagi, langsung diperbolehkan untuk mengerjakan sholat tarawihnya itu walaupun dalam keadaan mustahadhah, tapi dengan perhatian yang tadi. Ya, tunggu masuk waktu sholat isya, kemudian kerjakan bersuci yang sempurna semacam itu, ya, kalau perlu dengan cara yang disumbat supaya untuk menghentikan jangan sampai ada darah yang keluar. Ya, kalau semuanya itu bisa langsung dia kerjakan wudu dan segera untuk mengerjakan sholat isya beserta sholat tarawihnya. Nah, baik. Ada pertanyaan yang masuk dari negeri jiran, dari Malaysia. Ada hamba Allah. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimanakah hukum sholat tarawih yang dilakukan dengan cara 4 rakaat dan dengan 1 kali tasyahud
kemudian salam. 4 rakaat, tapi tidak sama dengan cara 4 rakaat sholat zuhur atau asar. Jadi dia hanya 1 kali tasyahud. Jadi pada saat sampai di rakaat kedua dia terus sambung berdiri lagi ke rakaat ketiga dan keempat. Mohon pencerahannya. Iya. Yang pertama, jadi untuk pengerjaan sholat tarawih itu bagaimana? Dalam pengerjaan sholat tarawih itu ya sebagaimana daripada hadis Nabi yang pertama tadi nyatakan sholatul lail matsna matsna. Sholat malam hari itu adalah 2 rakaat 2 rakaat. Dari disinilah juga sebenarnya daripada para ulama, terlebih daripada ulama mazhab kita, mazhab Syafi'iyah, menyatakan melarang dan menyatakan tidak sah pelaksanaan sholat tarawih dengan lebih daripada 2 rakaat seperti 4 rakaat 4 rakaat. Nah, walaupun misalkan alasannya apa loh? Kan di situ kan alasannya adalah tashbih bi sholatil isya. Ya termasuk salat zuhur atau salat ini. Lo kalau digunakan dengan tasyahud sekali bagaimana? Apakah itu sudah tidak ada tasbih lagi? Nah, permasalahannya tetap itu karena 4 rakaatnya. Tasbihnya bukan itu. Ya, lo kan tasyahudnya cuma sekali. Nah, kalau mau dikatakan salat isya pun tasyahud sekali juga tetap sah. Karena tahiyat awalnya adalah sifatnya sunnah. Karena itu 4 rakaatnya itu tetap ya. Inilah yang dikatakan sebagai apa? Tasyabbuh, penyerupaan dengan pelaksanaan sholat isya. Nah, di situ sehingga menyatakan tidak sah sebenarnya. Ya, karena itu 4 rakaat istirahat itu bukan berarti dengan 1 kali salam, tapi dengan 2 kali salam. Ya. Baik. Pertanyaan berikutnya coba saya bacakan. Pertanyaan berikutnya saya bacakan ini dari Ibu Nurul dulu yang ada di Bangil. Ustadz mohon jawabannya. Nah, ini dengan maraknya wabah virus corona, bagaimanakah hukumnya bila setiap keluarga di bulan Ramadan menjalankan sholat tarawih di rumah masing-masing? Ya, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Dan kalau dilaksanakan di masjid itu kan ada fadilah tersendiri Ustadz daripada ada di rumah. Terima kasih jawabannya. Dalam pelaksanaan untuk sholat tarawih seperti di saat-saat ini di mana lagi merebak wabah corona ini bagaimana? Apakah kita sholat di masjid ataukah kita sholat di rumah sendiri? Sebenarnya itu adalah kembali kepada diri kita sendiri. Ya, tatkala kita menjadi orang yang benar-benar yakin dengan Allah dan benar-benar adalah bertawakal kepada Allah, tapi dengan usaha juga, dengan upaya untuk kita keamanan kita misalkan dalam pelaksanaannya, dengan kemudian seperti menggunakan masker atau yang lainnya, dan akhirnya kita mengerjakannya ada di masjid, maka jelas itu yang bisa menjadikan lebih afdal karena mendapatkan fadilah tempat, yaitu fadilah masjid. Ya. Tapi tatkala kita misalkan ada kekhawatiran saat salat ada di masjid, apalagi nanti akhirnya khawatirannya itu muncul menjadikan suudzon kepada setiap orang. Wah, jangan-jangan dekat ini kena corona aku. Ini orang yang kena corona, ini adalah kena corona. Tanpa mengkhawatirkan, kenapa tidak ada kekhawatiran? Yang kadang sekarang orang yang dikhawatirkan adalah ke orang lain. Kenapa tidak mengkhawatirkan ke dirinya sendiri? Jangan-jangan aku menyebar corona ke orang lah. Itu kan bisa jadi sebenarnya. Ini ketika sudah muncul yang demikian, Anda sholat di rumah itu bisa menjadikan lebih afdal daripada Anda melihat orang lain dengan pandangan akhirnya merendahkan atau pandangan yang tidak baik kepada orang lain karena menganggap orang lain bisa menjadi penyebar corona pada dia. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, Anda sholat di rumah, Anda kerjakan berjamaah bersama keluarga, ya itu bisa menjadi lebih afdal. Ya, makanya melihat daripada kondisi kita sebenarnya. Ya, yang jelasnya tempat ya fadilah untuk masjid jelas lebih utama. Di samping sudah mendapatkan fadilah i'tikaf. Ya, itu sudah menjadi tambahan pahala selain pahala daripada pengerjaan sholat berjamaahnya tadi. Nah, baik. Saya bacakan pertanyaan berikutnya. Ustadz, bolehkah sholat witir 1 rakaat? Karena saya makmum masbuk. Iya, bolehkah sholat witir 1 rakaat? Sebenarnya enggak ada masalah kan, tadi dalam sholat witir itu minimalnya 1 rakaat, maksimalnya 11.
Nah, kalau witir ada pembatasan maksimal 11, enggak lebih. Ya, minimal 1. Hanya saja al-mudawamah ala raq'ah itu makruh. Di sini ada sunnah, tapi kalau dia malah melaksanakannya itu secara mudawamah, berkelanjutan, terus menerus ngerjakan dengan sunnah yang itu malah jadi makruh. Seperti sholat witir 1 rakaat, itu sunnah. Sudah mendapatkan, artinya sunnah di sini sudah mendapatkan kesunahan sholat witir. Itu maksudnya. Bukan berarti sunnah Nabi itu sholat witirnya 1 rakaat, enggak. Ya, sudah mendapatkan kesunahan sholat witir dengan mengerjakan 1 rakaat. Itu sudah dapat. Tapi kalau mudawamah terus menerus 1 rakaat setiap malam cuma 1, enggak mau lebih. Enggak lebih, cuma 1. Lah, ini makruh. Lebih afdal itu ditinggalkan, minimal paling tidak 3 rakaat ya. Bahkan ada yang menyatakan harus 3, seperti pendapatnya Imam Ghazali, walaupun itu pendapat dhaif. Itu ada menyatakan akalnya adalah 3. Ini bukan lagi 1, akhirnya apa? Riwayat daripada Imam Ghazali, walaupun itu adalah dhaif. Nah, baik. Saya bacakan pertanyaan berikutnya. Ini dari Fandi ya, dari Pasuruan. Pertanyaannya keluar dari tema kita kali ini. Ustadz, ketika kita selesai melaksanakan sholat, kita baru mengetahui kalau di baju kita ini ada bangkai, semisal bangkai semut. Nah, pertanyaan saya, hukum bangkai semut, kemudian bagaimana hukum sholatnya, apakah sah atau tidak? Terima kasih jawabannya. iya. Dalam hukum bangkai ini, dalam pendapat yang kuat ada di dalam mazhab Imam Syafi'i, bangkai itu termasuk najis yang dimaafkan alias dianggap seperti halnya barang suci kalau pada air, namun tidak dimaafkan kalau pada badan alias kalau dibawa sholat. Artinya kalau bangkai itu jatuh ke air minum kah, selama tidak disengaja untuk memasukkan itu bangkai ke dalam air minum, ya, maka hukumnya adalah dimaafkan. Dan ini diambil dalil sebagaimana Nabi justru memerintahkan untuk mencelupkan dzubab atau lalat saat lalat itu jatuh ke dalam air minum kita. Lah ini kalau seandainya semakin dicelup, bisa jadi kan semakin menjadikan matinya itu dzubab, itu lalat. Nah, Nabi memerintahkan untuk dicelup. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya apa? Berarti kalau gitu bangkai lalat, ya, bangkai binatang kecil, ya, itu adalah apa? Dimaafkan kalau masuk ke dalam air. Namun tidak kalau pada pakaian alias kalau dibawa sholat. Ya, beda sebaliknya dari ini adalah darah. Darah itu sedikit kalau di dalam air menajiskan, tidak dimaafkan. Tapi kalau kalau dibawa dalam sholat ada di pakaian kita, hukumnya dimaafkan. Ya, karena itu apa? Tatkala mendapati setelah sholat, ada bangkainya misalkan. Nah, ini perlu dipahami. Kalau tidak ada kemungkinan bangkai itu adalah ada setelah sholat, maka sholatnya diqodhoi, wajib untuk diulangi. Ya, kalau sudah keluar waktu berarti qodho. Tapi kalau masih ada kemungkinan, enggak, bisa jadi ini setelah sholat itu tadi saya masih jalan-jalan, saya masih ini terus bersandar misalkan, bisa jadi semut itu pas aku bersandar itu dia keimpit daripada badanku mati lah. Jadi misalkan karena ada jeda setelah sholat baru berapa waktu baru mendapati, misalkan gitu. Sehingga ada kemungkinan bangkai itu didapatkan setelah sholatnya itu, maka bagaimana? Ya, kalau semacam ini hukumnya jelas dinyatakan sholatnya tetap sah dan tidak perlu untuk mengulangi lagi sholat. Kenapa? Diarahkan kepada waktu yang paling terdekat dari saat kita mendapati bangkai. Kemungkinan terdekat kapan? Setelah sholat, bukan di saat sholat. Nah, dalam satu kaidah, kullu haditsin takdiruhu bi aqrabi zaman ay zamanil mumkin. Ya, setiap hal yang terjadi itu dikira-kirakan terjadinya adalah apa? Dengan waktu yang terdekat dari yang memungkinkan saat kita mendapatinya. Nah, ini kapan? Ya, itu yang dianggap. Ya, karena makanya kalau ada kemungkinan ini setelah sholat, maka bagaimana? Sholatnya tetap sah. Nah, baik. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah yang ada di Sampang, Madura. Pertanyaannya keluar dari tema. Ustadz,
Saya mau bertanya soal bulu kucing dan kencing kucing yang bagi saya ini adalah masyakot untuk dijaga. Apakah semua tempat yang dikencingi oleh kucing tersebut ini harus disucikan? Dan apakah harus membersihkan semua bulu kucing yang ada di tempat-tempat suci sampai benar-benar bersih? Terima kasih untuk jawabannya. Ya, terkait dengan kencing, ya sudah jelas kencing daripada kucing ya masuk daripada najis mutawassithah yang harus disucikan ya. Tatkala itu kita ketahui ada kencing misalkan ya berarti wajib untuk disucikan. Ya, dan tidak semua tempat pasti ada kencingnya kucing. Ini masalahnya. Karena itu tidak bisa dikatakan kencing kucing itu adalah amat bil balwa, hal yang sudah dianggap sangat banyak sehingga kita kesulitan menghindar atau yang lainnya. Enggak bisa. Kenapa? Enggak pasti akan terjadi setiap saatnya untuk kencing kucing. Ya, dalam waktu-waktu tertentu saja yang terkadang kita mendapatinya kan itu. Makanya apa? Berarti itu adalah najis yang tetap dianggap tidak dimaafkan sehingga wajib untuk kita membersihkan, wajib untuk kita mensucikan. Ya, namun kalau untuk terkait daripada bulu, bulu ini bagaimana? Bulu itu kalau sebenarnya masuk dalam satu kaidah apa? Makutia, ini dari hadis Nabi, makutia min hayyin fa huwa mayyitun. Apa yang terlepaskah atau terpotong daripada binatang yang hidup maka dihukumi seperti bangkainya. Kalau bangkainya itu adalah suci, maka apa yang terpotong darinya hukumnya semuanya suci. Nah, yang suci saat bangkai adalah apa? 3 yang dinas oleh Nabi 2, yaitu as-samak wal jarad, ikan ataukah belalang, tapi enggak semua jenis belalang, belalang yang besar itu jarad. Ini suci bangkainya. Karena itu kalau misalkan ada ikan terpotong saat hidup, diambil siripnya saat hidup, ya, maka bagaimana? Tetap ini suci dan halal untuk dimakan. Sebagaimana bangkainya halal dimakan. Termasuk juga manusia, karena bangkainya manusia dalam pendapat kita mazhab Imam Syafi'i hukumnya adalah suci. Ya, hukumnya adalah suci. Sehingga yang terpotong daripada tubuhnya manusia pun hukumnya adalah suci. Rambutnya suci, kukunya suci, ya itu. Ya, nah ini. Kemudian juga kalau seandainya bangkainya adalah najis, maka bagaimana hukumnya yang terpotong saat hidup itu adalah najis, kecuali cuman seperti apa yang dikecualikan ada dalam Al-Qur'an, ya, rish, wabar dan suf, ya, illa min aswafiya wa ubar wa asy'ariya athata wa ta'alahin, ya, kecuali yaitu dari bulu-bulu binatang yang halal dimakan. Maka saat terpotong saat hidupnya dianggap itu adalah boleh. Ya, khusus untuk bulu, bukan anggota yang lainnya. Ya, di antaranya yang halal dimakan, seperti misalkan kambing, bulunya bagaimana? Dianggap suci yang terlepas saat itu. Ya, tapi kalau sudah dalam keadaan bangkai bulunya, ya jelas hukum bangkai. Tapi saat hidupnya, misalkan, kenapa? Kambing ini adalah binatang yang halal untuk dimakan. Bulunya, ini kalau misalkan terlepas, bulunya ini suci. Kalau kakinya yang terpotong, kakinya mengikuti bangkainya. Bangkainya kambing najis, ya kakinya itu najis. Tapi bulunya, ini dianggap suci. Nah, termasuk dari golongan unggas seperti ayam, bebek dan yang lainnya. Nah, kalau binatang tidak bisa alias haram untuk dimakan, nah ini dihukumi najis. Kecuali kalau dianggap sedikit maka dimaafkan. Seperti kucing, ya, seperti keledai. Nah, ini walaupun ada yang menyatakan ma'fu bagi keledai, karena dijadikan tunggangan. Kenapa? Ini enggak akan lepas daripada orang yang naik ke atas keledai, ya. Keledai itu haram dimakan, makanya bulunya menjadikan hukum najis. Tanya saja tetap dimakfu kalau sedikit, bahkan sebagian menyatakan walaupun banyak. Saat bagi orang yang menunggangi, pastinya enggak lepas daripada bulu itu. Nah, ini termasuk, ya, seperti halnya kucing, kalau dianggap sedikit maka hukumnya adalah suci, alias dimaafkan, ya, dihukumi sebagaimana suci. Nah, baik, saya bacakan pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ini masih dari Ning Aila, ya, yang ada di
Madura. Pertanyaannya, Ustadz, pada darah warna apa seorang perempuan yang mengalami haid itu wajib untuk melaksanakan mandi wajib? Pada darah warna apa? Sebenarnya kalau sudah nggak ada darah, bukan pada darah warna apa. Ya, selama masih ada darah, walaupun itu adalah asfar, atau bahkan ashkor, ya, atau bahkan kadurat, hanya keruh, itu masih masuk kategori haid. Ya, masih masuk kategori haid sampai terlihat, ya, kalau kita mau untuk mengecek, yaitu dengan cara apa? Seorang perempuan itu dengan mengambil sedikit kapas untuk kemudian dimasukkan ke dalam kemaluannya. Kalau seandainya tanpa ada bercak kotor, maka hukumnya baru dikatakan dia sudah suci. Ya, disitulah dia kemudian wajib mandi. Tapi kalau seandainya tidak ada sama sekali bercak, atau masih ada, masih ada kebalikan, masih ada bercak, walaupun sedikit, walaupun tanpa ada warna darah merah, hitam, tidak ada, hanya keruh, hanya ada sedikit atau bahkan sudah kekuningan, maka bagaimana? Tetap itu dihukumi darah, sehingga dia tetap dihukumi adalah haid. Ya, jadi kalau sudah dikatakan bersih tanpa ada bercak darah sama sekali, baru dinyatakan dia suci, dan disitulah dia kemudian wajib mandi. Nah, baik, itu jadi pertanyaan terakhir di pertemuan kita kali ini, dan sebelum kita tutup mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa ta'ala itu pastinya tidak menghendaki kepada diri kita kecuali untuk kita menjadi hamba yang gemar dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun telah dicontohkan juga oleh Nabi kita yang menjadi teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik. Suri tauladan yang baik. Nah, sebenarnya disinilah yang patut untuk menjadi introspeksi diri kita. Ya, dengan apa introspeksinya? Saat kita melihat Rasulullah yang menjadi makhluk kecintaannya Allah, paling afdalnya makhluk yang Allah sudah menjamin untuk mengampuni segala kesalahan, kalaupun terjadi kesalahan, kalau seandainya terjadi maksiat, walaupun itu adalah sudah dijaga oleh Allah daripada berbuat maksiat, Allah sudah menjamin untuk memaafkan. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah pasti mengampuni bagi engkau wahai Muhammad atas kesalahan baik yang lampau atau yang mau akan datang. Ini sudah menjadi jamin daripada Allah. Tapi bagaimana? Justru di situ Rasulullah tidak menjadi hamba yang semakin lalai untuk bermalas-malasan dalam ibadah, tapi menjadi contoh bagaimana Rasulullah melaksanakan semakin giat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dikatakan tawarramat qadama, kaki beliau sampai bengkak. Ya, bahkan di saat beliau sudah berdua di atas ranjang dalam satu selimut dengan Sayyidah Aisyah, kemudian beliau meminta izin, ya hai istriku Aisyah, apakah boleh aku sekarang untuk sholat menghadap kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka Sayyidah Aisyah pun sebenarnya menginginkan untuk saat itu bisa terus bersama Nabi, tapi yang Nabi apa yang menjadikan bahagianya Nabi saat itu adalah beliau untuk segera menghadap kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kalau itu yang menjadikan engkau bahagia wahai Rasul, wahai suamiku, maka aku ridho, silakan engkau beribadah kepada Allah. Nah, setelah lama dilihat ibadah itu selalu dilihati oleh Sayyidah Aisyah sampai terlihat begitu bengkak, diangkat kakinya satu, diturunkan lagi sampai terlihat bengkak. Ya, sampai akhirnya Sayyidah Aisyah pun menegur, wahai Rasulullah, apa ini sholat apa? Bukankah Allah sudah mengampuni engkau, menjamin engkau adalah surga dan yang lainnya? Apa jawab Nabi? Ini menjadi perlu kita benar. Nabi menjawab, afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak bisa untuk menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepadaku? Ini yang patutnya. Nabi yang sudah diampuni, tapi begitu semangatnya dalam ibadah. Jangan kita kemudian tertipu dengan tipuan syaitan, ajakan hawa nafsu kita untuk semakin kita bermalas-malasan ketika apalagi saat masuk bulan yang di situ lipat gandakan daripada pahala-pahala kita. Dengan malas dibatasi ini hanya karena melihat apa yang keluar dari lisan seseorang menyatakan ini adalah bid'ah dan yang lainnya, untuk kita meninggalkan itu amal. Nauzubillah. Ya.
Ini termasuk daripada waswasatus syaitan. Inilah termasuk tujuannya setan untuk kita menjadi hamba yang apa? Tidak panen raya di bulan Ramadan. Ya, bulan yang menjadi bulannya umat untuk panen raya. Wa Ramadan syahru ummati, kata Nabi. Ramadan adalah bulannya umatku. Ini adalah apa? Banyak nantinya godaan di dalam Ramadan ini untuk kita apa? Gagal panen raya. Ya, benar bisa panen, iya, tapi nggak jadi panen raya. Orang-orang panennya, puluhan ton, kalau perlu ratusan ton. Kita hanya mendapatkan kalau perlu hanya beberapa puluh kilo. Kira-kira bagaimana? Apakah kita menjadi orang yang beruntung? Tidak, justru di situ adalah kerugian bagi kita. Ya, justru di situlah kita menjadi orang yang semakin akan menyesal nanti di akhirat. Nah, bahkan apa? Dalam satu riwayat nyatakan apa? La yatahassar ahlul jannah fil jannah illa an sa'atin marrat lam yadhkurillah fiha. Tidaklah menyesal penghuni surga ada di dalam surga. Menurut kenikmatan pastinya surga. Tidak ada kesengsaraan lagi, tidak perlu untuk sholat lagi di surga. Yang ada Allah hanya membalas dengan kenikmatan-kenikmatan. Enggak akan ada penyesalan kepada penghuni surga kecuali ada yang menyesal. Apa? Atas waktu yang berlalu tanpa dia berzikir kepada Allah. Dalam zikir bisa zikir dengan lisan, bisa sholat termasuk zikir. Sholat adalah menjadi untuk apa? Zikri, untuk kita zikir, termasuk zikir kepada Allah dengan kita sholat. Ini mau dibatasi. Ya, ini mau dibatasi untuk kita tidak apa? Semakin memperbanyak amal ibadah. Nah, disinilah kita akan menjadi orang menyesal nantinya di akhirat. Jangan sampai kita tertipu dengan syaitan. Ya, setan itu bisa dalam wujud jinkah atau juga termasuk dalam wujud manusia-manusia semacam itu yang mengajak untuk kita semakin bermasalah. Minal jinnati wan nas. Daripada kalangan jin, daripada bangsa jin ataukah daripada bangsa manusia bisa menjadi setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini bukan sunnah loh. Ini kan yuwaswisu fi sudurin nas. Yang sunnah itu cuma 11, itu bukan riwayatnya, itu hadis dhaif ini. Ini yuwaswisu fi sudurin nas ini. Bukan semakin ayo. Kalau memang untuk ini, enggak apa-apa kerjakan tarawih 11, tambah rakaat yang lainnya 1000 rakaat kalau bisa. Ayo. Enggak juga kadang-kadangnya. Yang ada malah apa? Ngobrol pinggir jalan ataukah yang lainnya. Lah, justru semakin bermalasan ada di dalam bulan Ramadan. Apalagi menyatakan apa? Ini cuma apa? Daripada Umar bin Khattab. Ini bukan dari Nabi ini. Apalagi ini juga. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini dari kalangan manusianya itu. Karena itu ini menjadi kesempatan. Enggak semuanya bisa mendapati Ramadan nantinya. Ya, enggak semuanya bisa mendapati Ramadan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita bulan Ramadan bisa menjadikan kita sehat walafiat, beribadah di bulan Ramadan dengan sempurna, sehingga keluar daripada Ramadan kita dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya kali ini dan juga untuk para pendengar Radio Suara Nabawi dan juga pemirsa Suara Nabawi YouTube dimanapun Anda berada. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi bekal buat kita menyambut datangnya bulan yang suci yang tinggal beberapa hari lagi. Dan semakin memantapkan kita untuk melaksanakan sholat tarawih ada di malam-malam bulan Ramadan. Dan harapannya mudah-mudahan dari kajian yang kita adakan kali ini tidak ada lagi yang mempermasalahkan tentang bilangan sholat tarawih, apalagi sampai menyalahkan kelompok satu dengan yang lainnya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya dan jangan lupa untuk bantu dakwah kami dengan cara subscribe, like, dan share setiap postingan kami dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.